Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala lana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyikhin wa hadana ila siratil mustaqim wa kashafal hijab ala ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatul hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furudha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam binabi jasad ibnu Adam mudghah idza saluhat saluhat sairil jasad wa idza fasadat sairil jasad wa ma hiya ya Rasulullah al-qalbu. Fil haditsil ukhra laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala li akhiratihi li dunyah hatta yusiba minhuma jami'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Sebelum kita memulai pengajian kita, majelis kita pertama kali hadiahkan Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulamanya, para aulianya Allah. Moga-moga kita yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah serta kita ditempatkan bersama-sama dengan para aulianya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita hadiahkan Fatihah juga kepada ibu-ibu kita, bapak kita, datuk-datuk kita yang telah mendahului kita. Dengan kesempatan ini marilah kita sirami kasih beliau-beliau itu dengan doa. Moga-moga ibu-ibu kita maupun bapak kita, datuk kita yang telah mendahului kita ketemu kepada Allah. Moga-moga Allah melimpahkan dan memberikan maghfirahnya serta ampunannya kepada beliau semua. Juga kita dalam kehidupan kita yang baru saja kita moga-moga bersama-sama kita memohon kepada Allah, bersama-sama memohon kehadirat Allah. Moga-moga perekonomian kita normal kembali dan moga-moga kita yang hadir pada malam hari ini, jemaah maghrib hari ini, moga-moga Allah limpahkan kesehatan, moga-moga Allah limpahkan rezekinya tanpa disangka-sangka bi qudratillahi ta'ala wa bihaqqi wa bi karamati ridha'illahi ta'ala wa ridha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif hadzal kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali
wa ila hadrati Syekh Wali Hamid Pasuruan, Wali Hamid Termas, wa ila hadrati Syekh Ustazuna Mukarram Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Muntaha, Kiai Haji Mustaqim, wa Kiai Haji Luqman Masruri, wa Kiai Haji Tahir, wa jami'ul ulama wal awliya minal masyariq wal magharib lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih di bab kekhususan hati. Berarti bab kekhususan hati par yang kelima. Karena masalah kekhususan hati ini banyak sekali babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Sampai di sana kita kemarin. Apa-apa yang Allah bukakan bagi manusia itu rahmat-rahmatnya Allah. Allah akan memberikan maghfirah kepada siapa yang Allah kehendaki. Fala mumsikalaha. Tidaklah ada siapapun yang dapat mencegahnya. Kalau Allah akan memberikan rahmat, memberikan maghfirah, akan Allah bukakan kita itu ilmunya, Allah akan bukakan kepada kita makrifahnya. Kalau itu sudah kehendak Allah. Idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun, tidak seorang pun dapat menolaknya. Berarti itu kehendak Allah. Ya, moga-moga kita yang hadir pada malam hari ini yang Allah berikan. Wa hadhihi rahmah mabdzulatun bihikmil jawadi wal karam. Adapun rahmatnya Allah itu terbeber, artinya banyak dikasihkan. Al-Jawadi, karena kemurahan Allah, wal karami, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu banyak sekali memberikan rahmat, memberikan nikmatan, memberikan maghfirah kepada kita. Itu disebabkan sifatnya Allah Al-Jawad. Jawadi artinya Maha Pemurah atau Maha Pemberi. Wal karami, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaira madnun, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghaira, tidak. Ghaira itu tidak. Madnunun, kikir. Apa istilahnya? Kikir itu bahasa Indonesianya apa kikir? Medit, bahasa Jawa medit. Pelit. Allah itu ghaira madnun. Allah itu tidak pelit. Allah itu Maha Pemberi kepada kita rahmat. Biha, dengan rahmat itu, ala ahadin, kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakin innama tazharu bil qulub. Adapun rahmat maupun maghfirah maupun inkisabnya seseorang yang akan Allah berikan itu terkumpul fil qulub, itu berada di dalam hatinya seseorang. Al-muta'arridun linubahati rahmatillahi ta'ala. Hendaknya lah kamu itu muta'arridun, artinya mencarinya,
ilmu pahati rahmatillah untuk mendapatkan rahmat Allah. Berarti kita disuruh mencari seperti kita malam ini. Tidak boleh hanya sekedar di rumah, ya Allah berikan tiang ilmu, ya Allah berikan saya ini kepahaman. Bagaimana Allah akan memberi orang kita di rumah? Maka kita bergegaslah datang ke tempat pengajian, dimanapun itu pengajian. Barulah Allah akan memberi. Artinya hendaknya kita itu muta'arrid, mencarinya. Wa ta'arrud yang dimaksud dengan mencari atau mengambil itu ilmu dengan cara agar mudah ilmu itu nempel pada kita, agar mau dia itu bersembunyi, diam di dalam hatinya kita itu. Dengan apa? Bitathhiril qalbi. Hendaknya lah kamu itu sucikan dulu hati kamu, baru rahmat itu akan mau berkumpul, mau rahmat itu mau akan bertempat tinggal dalam hati kita. Harus hatinya dulu. Hati ini sebagai tempat, dia itu sebagai wadah. Janganlah sampai wadah itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rahmat itu, karena rahmat itu sifatnya adalah murni, suci. Maka janganlah ada di dalam hati itu yang kotor di dalam hati itu. Wa tazkiyatuhu, hendaknya hati itu kamu sucikan, kamu bersihkan dulu wadahnya. Baru nanti rahmat akan mau Allah kasih kepada kita. Wadahnya dulu dibagusi. Minal khubus, dibersihkan dia itu si hati itu minal khubusi, dari najis-najis, dari kotoran. Wal kuduratin, dan kotoran, sama itu kudurat itu sama khubus itu sama artinya, kotoran juga. Hendaknya kamu bersihkan dulu hati kamu dari najis, bersihkan dulu hati kamu dari kotoran. Khubus itu kan najis, najis itu kan kotor juga, wal kuduratin dan kotoran. Hasilatin min akhlaqil mazmumah, hati kamu itu bisa tercoreng dengan kejelekan, dengan kekotoran itu dengan apa? Bi akhlaqil mazmumah, disebabkan kamu itu berperilaku yang tercela. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang nanti keterangannya. Artinya hendaknya lah kita perbaiki, tempatnya kita perbaiki, hati kita perbaiki, kita bersihkan dulu, barulah rahmat Allah akan datang kepada kita. Dan yang menyebabkan dia kotor itu si hati itu adalah karena perilaku kita. Dulunya kita senang dekat kepada orang-orang yang menjauh kepada Allah, orang-orang yang tidak senang berzikir, orang-orang yang tidak senang membaca Al-Qur'annya Allah, itu kita pakai teman, maka akan timbullah rasa malas, rasa rasan, artinya ketularan kita nanti. Kalau kita bisa menolaknya, ya alhamdulillah, syukur. Kalau tidak, akhirnya kita itu akan ketarik, sehingga kita itu berperilaku yang sama al-mazmumah, berperilaku yang kotor juga. Hadhil jawad, kemurahan rahmat Allah ini, al-isyarah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya. Artinya rahmat Allah itu yang Allah berikan kepada manusia semua, kepada kita ini, sebagaimana hadis Rasulullah. Yanzilullah kullu lailatin, Allah menurunkan rahmatnya kullu lailatin, setiap malam, itu Allah bilang. Itu gininya sabdanya Rasulullah. Ila sama'id dunia, Allah menurunkan rahmat itu ke dunia ini.
ke langit dunia ini. Fayaqul, dan Allah berkata melalui malaikatnya turun dia setiap malam yang dipakai kata-kata dalam hadis Rasulullah ini. Hal min da'in fal astajibu lahu. Apakah ada malam ini orang memohon kepadaku? Fa astajibu lahu. Niscaya akan aku kabulkan. Begitulah hendaknya dalam hadis ini kita ambil suatu pengertian, yanzilullah kullu lailatin ila sama'id dunya fa yaqul hal min da'in fa astajibu lahu. Begitu kalimat hadis. Allah menurunkan rahmat di malam hari di muka bumi ini, dan Allah berkata, apakah ada orang yang memohon malam ini? Wahai malaikatku, apakah ada orang berzikir malam ini? Apakah jam 2 malam, apakah jam 3 malam, itu hanya Allah yang tahu dan para Rasulnya yang tahu rahasianya ini. Makanya kita itu dari hadis ini hendaknya janganlah kita rasa-rasan, janganlah kita tuh malas-malas. Sekiranya malam itu bangunlah kita berwudu, ya sekalipun kita baca ya sekedar suratul Ikhlas, sekedar membaca 4 ayat, 5 ayat, dan memohon, sampaikan keluhan kita kepada Allah. Apa kesusahan kita di muka dunia ini, Allah sampaikan kepada Allah. Insya Allah kalau pas pada waktunya itu, pada waktu malaikat turun menilik kita, memeriksa kita, pas kita sedang berdoa, di sanalah Allah pastajiblah, akan Allah istijabahkan doanya. Maka hendaknya lah kita itu sebagaimana dalam Al-Quran sering kita baca itu, jangan kita hanya baca kalau tidak kita praktekkan. Dalam Al-Quran disebutkan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asak rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, pertengahan daripada malam, fatahajjat, berhadapanlah kamu, bangunlah kamu, nafilatan lak, sebagai salat sunat kamu. Nafil itu artinya sunat. Asa ayat asak, sekiranya Allah mengutus di malam itu maqaman mahmuda, yaitu tempat yang penuh kebahagiaan. Karena di malam itulah tempat yang mana Allah akan menurunkan suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan. Maka disesuailah dengan hadis ini. Hendaknya kita itu malam itu bangun, kita sampaikan hajat kita sampaikan apa keluhan kita, apa kesusahan kita sampaikan. Insya Allah pas pada waktu malaikat datang menyeleksi kita di malam ini, sesuai dengan hadis ini, yanzilullah kullu lailatin, Allah turun setiap malam. Berarti yang disuruh turun yaitu malaikatnya, disuruh melihat kita. Apakah ada orang bangun malam ini? Apakah ada orang zikir malam ini, wahai malaikat? Kalau ada, apapun yang dia minta akan saya kabulkan. Begitu Allah menyampaikan kepada si malaikat. Maka disinilah kita ini, jangan kita hanya sekedar mendengar, mengaji, mencatat saja kalau tanpa kita praktekkan. Hendaknya kita praktekkan. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan di hadis lain Nabi bersabda, hikayah an Rabbihi azza wa jalla, suatu sejarah, suatu cerita yang datang dari Tuhannya. Ini hadis qudsi berarti ini. Laqad tala syuqul abror ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim asyadda syuqqa. Laqad tala, sesungguhnya setelah lama sekali, syuqul abror, cintanya hamba-hamba saya dengan saya, sudah lama dia cinta dengan saya, sudah lama dia berdoa dengan saya. Orang-orang yang qiyamul lail ini sudah lama dia itu berdoa dengan saya.
ingin dia mendapatkan rahmat saya, ingin dia ketemu dengan saya, ila liqa'i, agar dia ketemu dengan saya. Maksudnya ketemu dengan saya di sini ini adalah bukanlah ketemu seperti kita ketemu sama teman. Kita harus hati-hati. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun. Wa ana liqa'ihim asyaddu syuqa. Dan saya sangat juga senang dengan dia, begitu Allah bilang. Orang yang berbuat qiyamul lail itu lama sekali dia memohon kepadaku, dan dia ingin bertemu, ingin mendapatkan rahmatku. Aku juga lebih senang kepada orang itu, dan aku akan sediakan dia rahmatku. Begitu Allah berkata dalam hadis qudsi ini. Wa biqaulihi ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran, siapa orang yang dekat dengan saya satu jengkal. Berarti kalau kita dekat dengan Allah satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'a, maka saya lebih dekat kepadanya satu hasta. Kita satu jengkal, Allah malah satu hasta mendekat kepada kita. Kullu dzalik isyarah ila anwaril ulum lam tahtajib. Yang tersebut ini suatu pertunjuk bahwasanya cahaya ilmunya Allah itu, artinya ilmunya Allah, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, lam tahtajib anil qulub, tidak tertutup Allah itu pada hatinya manusia itu, libakhli, karena Allah itu bakhil, karena Allah itu medit. Bukan, Allah itu tidak medit. Wa man umin jihadil man amin, dan Allah itu tidak akan menolak kenikmatan yang Allah beri, beberapa kenikmatan, beberapa pemberian itu. Berarti hadis qudsi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu tidaklah bakhil. Allah itu sangat sekali murahnya, sangat sekali sayangnya kepada kita. Sehingga hati kita perlulah kita bersihkan, karena kita akan pakai tempat ilmu, karena kita akan pakai tempat untuk mendapatkan rahmat, karena rahmat itu sifatnya adalah suci. Maka tidaklah mungkin sesuatu yang suci dicampur dengan setitik yang najis, yang kotor, maka rusak jadinya. Maka tidaklah mungkin orang itu akan mendapatkan rahmat kalau di dalam hatinya ada setitik kotoran. Maka disinilah perlu kita membersihkan diri kita, tersebut di atas. Walakin hujibat dihabsi wal qudrah, yang menyebabkan manusia itu bisa tertutup, bisa Allah tidak mengasihi dia rahmat, bisa Allah tidak mengasihi dia maghfirah, bisa Allah tidak menerima doanya. Itu siapa? Disebabkan manusia itu sendiri, disebabkan manusia itu khubthi, karena manusia itu banyak najisnya, banyak kotornya, uduratin banyak kotornya. Wasuluk wasyaghal min jihatil qulub, karena hatinya banyak dipenuhi dengan sesuatu selain Allah. Berarti kita itu kalau hati kita akan ingin untuk mendapatkan rahmat Allah, hendaknya kita bersihkan dulu tempatnya sebagai tempatnya rahmat, sebagai tempatnya ilmu. Bersihkan dulu, barulah Allah akan mengasihi dia itu akan rahmatnya, barulah Allah akan mengasihi dia itu ilmunya, barulah Allah akan mengasihi permohonan apa yang diminta oleh seorang hamba itu.
Fa innal qulub, bahwasanya hati itu kal awani, bagaikan bejana, bagaikan tempat. Apa kalau kita umpamakan hati itu bagaikan drum yang tertutup, drum itu kal awani, bagaikan bejana yang tertutup. Famadamat mumtali'atun bil ma', selama si tempat itu penuh dengan air, la yadkhuluhal hawa, sudah barang tentu tidak ada sedikit hawa pun yang masuk, udara yang masuk ke dalamnya itu. Fal qulub, adapun hati, masyghulatun bi ghairillah, karena si hati itu dia itu sangat ketungkul dengan selain Allah, artinya dia mengingat selain Allah. La tadkhuluha, maka sudah barang tentu tidak akan bisa dimasuki oleh sesuatu karena sudah penuh. Hati itu sudah penuh, tidak ada udara masuk, misalnya sudah penuh dengan angan-angan kita dunia, sehingga makrifah, sehingga ilmu tidak bisa masuk dia ke dalam itu. Bijalalillahi ta'ala, yakni al-ma'rifah, menuju kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita bersabda dalam satu hadisnya. Berarti kalau hati kita itu penuh dengan angan-angan, kalau beli ini sebonglah Honda, kalau beli Honda Bin, kalau beli begini, banyak, terlalu banyaknya, bagaikan tempat air, tidak bisa udara masuk. Begitu pula hati, apabila banyak angan-angan dunianya, maka rahmat Allah, makrifah Allah, ilmu Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang mana hatinya penuh dengan harapan-harapan dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahuna ala qulubi bani Adam. Ini hadis. Laula anna syayatin, seandainya kalau tidak syaitan itu yahumuna, keliling dia syaitan itu. Ngapain dia keliling? Keliling ngapain? Ala qulubil bani Adam, di hatinya anak Adam. Ini jahatnya si setan itu, dia tuh diberi kebebasan oleh Allah masuk dia ke dalam hati kita, si setan itu. Seandainya kalau dia tidak masuk ke dalam hatinya manusia, la nazaru ila malakutis sama, niscaya manusia-manusia itu akan dapat menembus pandangannya ke atas langit, ke alam malakut akan dapat dia menembus. Yang menyebabkan tidak menembus karena setan banyak berhubung di dalam jiwa kita, di dalam badan kita, dalam jasad kita, seperti yang kita aji kemarin. Karena setan itu bisa masuk ke dalam urat-urat, ke seluruh urat-urat kita. Begitu dia itu diberi kebebasan oleh Allah. Karena pada waktu Allah menciptakan datuk kita, datuk Adam kita, pada waktu Allah ciptakan selama 200 tahun, kayak togong gitu, kayak apa itu namanya, tanah liat yang berdiri sebelum dikasih rohnya, sebelum Allah mengasih roh dia berdiri. Si setan itu masuk, sudah menghafal dia, gampang ini, gampang nanti saya mengganggu. Begitu dia tuh keliling. Pada waktu Datuk Adam kita belum dikasih roh, setelah Datuk Adam kita dikasih roh, maka jadilah kita seperti sekarang ini, kita sebagai cucu-cucunya. Itu dia tuh sudah memasuki, dia ditelusuri semua urat-urat kita, hati-hati kita ditelusuri oleh si syaitan laknatullah ini. Seandainya kalau manusia itu tidak dimasuki oleh setan di dalam hatinya, niscaya manusia itu akan tembus pandangannya ke alam malakut, tembus pandangannya ke atas alamnya malaikat. Begitulah di sini suatu hadis Rasulullah agar kita itu siap-siap, karena si setan itu
dia sudah hafal. Rongga dalam kita ini dia sudah hafal, dia sudah membaca dulu. Sehingga kita jangan juga berhenti-hentinya kita itu. Allah memberikan kita senjata yang luar biasa. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung denganmu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Setan yang dilempar oleh Allah itu kita baca banyak-banyak. Insya Allah dia tidak akan berani mendekat dengan kita. Dan kita iringi dengan baca suratul Falaq, kita iringi dengan baca suratul Nas. Setiap kita habis tahajud akan tidur, insya Allah dia akan terbakar dia si setan itu. Tidak dia bisa akan mendekat kita. Maka kita dikasih rahasia oleh Allah, kita praktekkanlah rahasia itu. Jangan kita hanya sekedar nulis saja, ditulis tapi tidak dipraktekkan, rugi. Maka akan gampang dia itu akan menginjak-injak kita si setan itu. Karena setan itu kalau dia sudah menginjak-injak kita akan sulit sekali. Kita mendapatkan maghfirah akan sulit. Dalam kehidupan kita akan dibuat gagal oleh dia. Orang itu dia memang kesenangan dia. Maka perlulah kita jaga, perlulah kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Sehingga Nabi kita dalam hadis menyebutkan zayyinu buyutakum qiraatul Quran, hendaknya kita menghiasi diri kita. Hiasilah hati-hati kita, hiasilah rumah-rumah kita bi qiraatil Quran, fa innal Quran syafa'un lak fid dunya wal akhirah. Membanyak baca Al-Quran itu akan menjadi manfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Untuk kita dalam kehidupan dunia, namanya kita hidup di dunia, dan juga manfaat kebahagiaan untuk hidup akhirat. Alhamdulillah. Wa min hadhihi jumlah, dari keterangan jumlah yang tersebut di atas, ya tabayyanu, dapatlah kita itu mengerti. Kami jelaskan dan dapatlah kita mengerti anna khosyatul insan, bahwasanya kekhususan manusia itu al-ilmu, yaitu dengan Allah memberi ilmu, wal hikmah, dan Allah beri hikmah. Al-hikmah artinya penasehat, penjaga, sehingga kita itu selamat dalam segala urusan kita, yang menyebabkan manusia itu bisa mulia di sisi Allah itu karena ilmu yang Allah beri dan hikmah yang Allah beri. Wa asrafu anwa'ul ilmi, dan Allah memberikan manusia itu, yakni kita ini diberi oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang asraf, menjadi orang yang mulia dengan segala ilmu pengetahuan. Wa huwa ilmu billah, yang kami maksud di sini adalah ilmu tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan mengetahui kita dengan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan kita mengetahui secara rinci tentang af'alnya Allah. Ini perlu kita memperdalam lagi. Yang dulu kita pada waktu masih ngaji alif-alif masih kita ingat wujud, idam, baqa, agar kita bisa mengetahui mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, biar kita mengetahui yang masuk dalam hukum akal itu, kita biar ingat, kita kembali lagi. Kamalul insan, dengan diberinya ilmu itulah manusia itu menjadi sempurna. Wa fi kamalihi sa'adatun, dari kemuliaan manusia ini, kesempurnaan manusia ini, manusia itu menjadi sa'adatun, menjadi bahagia. Wa istilahuhu li jawari hadrati jalali wal kamal, maka layaklah manusia itu dekat kepada kehadirat Tuhannya yang amat agung dan Tuhannya yang amat sempurna. Fal badan, adapun badan kita ini, markabulin nafsi,
sebagai tempatnya jiwa kita, sebagai tempatnya hati kita, yang lebih dalam daripada hati yaitu jiwa kita. Badan ini adalah sebagai tempat yang tersusun untuk jiwa. Wan nafsu dan si jiwa itu mahallul ilmi, adalah tempatnya ilmu. Jiwa yang dalam, yakni hati yang dalam, itu adalah tempatnya ilmu. Sebagaimana al-ilmu fis-sudur la fis-sutur. Ilmu itu ada di hati kita yang dalam, yakni jiwa kita. Wal ilmu, dan ilmu itu bahwa maksudatul insan, yang kami maksud adalah ilmu yang Allah berikan sehingga manusia itu menjadi kamal, sehingga manusia itu menjadi sempurna, sehingga manusia itu menjadi asyrafu, menjadi mulia, itu karena ilmunya. Khasiyatuhu allati la ajlihi khuliqa, kekhususan ilmu itulah sehingga manusia itu diciptakan untuk mendapatkan ilmu itu, untuk ditempatkan ilmu itu. Ilmu itu adalah sifatnya Allah. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu merupakan sifatnya Allah untuk ditaruhkan kepada manusia. Maka Allah ciptakanlah manusia, Allah ciptakanlah kita ini untuk mendekat kepada Allah, untuk berhak untuk dekat kepada Allah, yaitu manusia yang kamal, yang benar-benar sempurna itu. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain disebutkan, kuntu kanzan makhfiyan, saya ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, begitu Allah berkata dalam satu hadis qudsi. Wahibbu an u'rifahu, saya ingin sekali untuk dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka saya ciptakanlah makhluk. Jadi makhluk ya seperti kita ini, Allah ciptakan kita ini untuk mengenal, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat yang sampaikan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan maghfirahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kita ilmunya, semoga Allah bukakan kita, inkisapkan kita ilmunya menuju kepada ridhonya dan menuju kepada ma'rifahnya. Amin amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ya qalbina binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.